Oke, di acara yang paling terbaru dan terhot milik KPPM GKJW Waru kali ini, acara ini dinamakan Kultum. Jadi Kultum teman-teman, Kultum ini adalah berkumpul dan bertumbuh. Tepuk tangan. Jadi acara berkumpul dan bertumbuh kita kali ini itu membahas tentang seputar-seputar kekristenan, gereja, bahkan menyangkut kehidupan masyarakat gerejawi. Dan itu adalah sebuah dapat dibilang keresahan-keresahan warga Kristen yang mau dipertanyakan. Jadi beberapa hari yang lalu, hari apa teman-teman? Hari Senin tanggal 29 Februari 2050 dikirimin oleh KPPM GKJW Waru mengirimkan sebuah instastory, di mana di dalam instastory itu terdapat sebuah question ya, not gonna lie. Jadi istilahnya itu buat yang ngirim pertanyaan itu nggak bakal tahu ini siapa pengirimnya atas keresahan-keresahan itu. Dan tentunya kali ini di Kultum saya tidak sendiri, dan tentunya saya ditemani oleh seorang fresh graduate, seorang new fresh pendeta yang baru ditabiskan. Bapak Pendeta Pandu. Apa kabar Bapak Pendeta Pandu? Sehat. Gimana menjalani kehidupan setelah menjadi seorang pendeta baru? Agak berat sini ya. Berat. Iya, terutama sini. Memikul beban apa? Berat. Masuk angin sih. Pak Pendeta Pandu sudah di calling tim itu kan ya? Sudah. Tahu konsep Kultum ini. Iya. Jadi Kultum ini Jadi Kultum kali ini akan dibahas dan dijawab oleh special guest star kita kali ini, Bapak Pendeta Pandu. Gimana Bapak Pendeta Pandu, sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan domba-domba tersesat ini? Siap dong. Kita langsung bacakan pertanyaan yang pertama ya. Oke. Bapak Pandu. Pertanyaan pertama. Oke. Kita ambil yang simpel-simpel dulu ya. Pak Pendeta Pandu. Oke. Tanya dong. Jawab dong. Oke. Saya kan sering main Mobile Legend. Kalau pas kontes Lord, tiba-tiba disuruh ibu beli kecap. Apa boleh bilang sih? Apa boleh? Nah, iki juga sering terjadi kepada diriku ngono ya. Dalam artian ibuku juga sering marah-marah masa kecil kan. Jawab sih. Gitu. Langsung kenapa tiba-tiba sapu dek kene? Iso kebiok ngono marah dek kene ya kan. Mending jawaban yang tepat aku adalah ojo sih. Taman tuh. Oke. Siap laksanakan. Baiklah, buat para domba tersesat yang bilang Siap, sih laksanakan. ganti ini ya. Ganti. Bilang apa Mas Du? Siap laksanakan. Setidaknya itu mengurangi waktu untuk kalian dicep. Betul. Oke? Diceplek itu pasti. Tapi waktu yang terjadi itu lumayan lama. Sedikit Iya, mengulur-ulur. sedikit mengulur Yoi. waktu untuk diceplek. Nah, itu. Iya. Gimana? Ya, Yang puas dengan jawabannya komen di sini. Di sisi lain ya kan. Sisi lain. Dewe kan wis dewasa ngono ya kan. Wis dewasa, wis ngerti lah maksudnya yo. Berarti kita juga sudah tahu ndi sing apik, ndi sing harus dilaksanakan segera, harus sing nanti sih, ya kan. Mosok ibuke masak kurang kecap, apa kurang uyah ngono kan. Toya buat Toyo makanannya kita. buat makanan kita Yo. sendiri ya kan, buat sangu kita, buat makan kita sendiri kan ngono. Maksudnya gak gelem ngewang gitu. Ya walaupun koyo ngono. Kok ya waktune dulinan ngono. Ya. Jadi teman-teman, jawabannya adalah oke, siap. Oke, Ingat, siap. orang tua ojo manggel ya, orang tua engko ditabrak Max.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut buat ke pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan yang kedua ini Mas Du, kita udah mulai masuk ke sisi rohani kita, benar-benar ke sisi rohani kita. Dari keyakinan kita itu gimana sih diperteguhkan gitu loh dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Kadang ya beberapa pertanyaan ke belakangnya juga yang tak pikirkan gitu. Oh iya masa iya sih? Iya. Di pertanyaan yang kedua ini adalah Mas Pandu, Pak Pendeta, rupa dari Tuhan Yesus itu apakah benar seperti yang kita lihat selama ini Pak Pendeta? Kan biasanya Mas Pandu aku lah lihat itu di film, di kisah nabi-nabi itu kan pasti ada Tuhan Yesus muncul tuh. Tapi itu muka Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai seorang yang gagah, tampan, ideal, sempurna gitu. Tapi memang Tuhan sempurna ya. Tapi gimana sih menurut pandangan Mas Pandu, rupa dari Tuhan Yesus itu seperti apa? Oke. Ini deh, teman-teman, kita kan nggak pernah tahu ngono ya. Tuhan Yesus itu kaya apa sakjane kan gitu. Yang kita tahu ya sing kayak di film-film, kayak di Google kan dan sebagainya ngono iku ya. Dan di Google pun bermacam-macam kan gitu ya Teo. Ada sing rambutnya keriting kan gitu, kalau kita search lebih jauh kan gitu. Kita nggak pernah tahu rambut panjang, apa rambut pendek, apa hitam, apa putih, apa tinggi, apa six pack dan sebagainya, kita nggak pernah tahu gitu kan. Dan kalau kita tahu secara langsung, kita kan nggak pernah membuktikan secara empiris gitu ya. Membuktikan secara langsung Tuhan Yesus itu seperti apa. Nah itu. Dan di zaman iki deh, zaman Renaissance di abad ke-15 iku rambut panjang iku dianggap keren, dianggap sing paling apa ya, paling keren Si lah, paling fisik si paling-paling di antara yang lain. Makanya para seniman di zaman dahulu itu zaman Renaissance, zaman pencerahan, itu menggambarkan Tuhan Yesus dengan tampang sing seperti kita tahu sekarang kan gitu. Para seniman, para penggambar zaman dulu gitu kan. Seenggaknya ada ngono ya paling ya, mungkin pikirannya zaman dahulu. Seenggaknya ada lah, pernah ada digambar gitu kan, digambar gitu. Dan menurutku itu apa ya? Bukan sesuatu hal sing paling mendasar bahwa Yesus itu rambut pendek apa panjang apa lain sebagainya, tentang fisik dan sebagainya kan gitu ya. Sing penting iku tentang iki, aku pernah membaca bukune Bapak Gereja Agustinus nih nggak salah, ST Agustinus atau Agustinus, iku di buku On the Trinity kalau nggak salah. Bukunya di sini ya. Nah, kalau nggak salah itu ya. Nah, itu menceritakan bahwa Yesus atau Tuhan itu sendiri itu bisa digambarkan dengan bermacam-macam sesuai dengan hati kita, sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kepercayaan kita atau yang kita rasakan saat itu gitu kan. Lah bayangno ae ngono kan. Semisal kita di Papua ngono ya, maaf. Di Papua kan berkulit hitam rata-rata, ya kan. Ketika Tuhan Yesus digambarkan berkulit putih, piye cal kan ngono. Nah terus ketika Tuhan digambarkan berkulit hitam, terus bagaimana ngono kan pandangan orang-orang berkulit putih kan gitu. Tuhan itu menurut Agustinus boleh digambarkan sebagai iman kita, sebagai kepercayaan kita gitu. Ya itu. Jadi ini semua tentang itu ya Mas Bri ya. Iman. Jadi iman yang membawa kita untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada dengan rupa yang bermacam-macam, tapi Tuhan Yesus itu tetap satu. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Tepuk tangannya dong. Jadi Pak Pendeta, Ya. saya di sini juga semakin mengerti, semakin paham. Tapi ya,
Ternyata obrolan yang cukup berat ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan. Setelah kecap, setelah muka dari Tuhan Yesus itu seperti apa? Sekarang aku mau tanya, Pak Pendeta, Oke. Indonesia kan memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Oke. Kenapa sih nggak Kristen aja? Kan Tuhan Allah itu satu. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Gimana, Bapak dan Mas Pandu? Jadi ibarat kita naik gunung gitu ya. Kita naik gunung Penanggungan, jangan dendekan ya. Nek sing dudur lah cak mat. Capek. Ya, dudur lah Biarkan cak Cak mat. Mats. Ya. Cak mat. Yang paling tinggi ya kan. Nah, ibarat kita naik gunung gitu. Tujuan kita sama. Tujuan kita sama yaitu puncak gunung itu sendiri ya kan. Entah iku kon lewati bengi, entah kon iku lewati pagi, entah kon iku lewat dari sisi utara, entah iku kon lewat dari sisi timur, sisi selatan, barat dan sebagainya ngono kan yo. Iku tidak menjadi masalah kan gitu ya. Tidak menjadi masalah selagi kita iku yo damai, kita tentram, kita tenang kan ngono ya. Nah, setelah kita naik, setelah kita ke puncak gunung, ngono ya, puncak gunung, kita akan bertemu kan, Dek. Kita akan bertemu, kita akan sama-sama menceritakan kisah dari kita masing-masing, kan gitu ya. Kisah dari perjalananmu, kisah dari perjalananku dan sebagainya, kan gitu. Dan itu akan memperkaya apa? Kacamata kan, kacamata. Oh, aku Dek naik lewat sisi utara lagi, ketemu ngene, aku ketemu beruang ngono kan, aku ketemu macan dan sebagainya. Aku di sisi timur ketemu nenek-nenek ngene kan gitu. Kan lebih indah kalau seperti itu kan maksudnya ya. Lebih indah kalau seperti itu. Coba bayangkan aja ngono ya, kalau mungkin kita ngono ya, di lingkup kita sendiri itu mungkin hanya ada satu agama ngono ya. Satu agama. Aku membayangkan bahwa apa ya? Kayak kita itu kurang semangat gitu ya, kurang semangat dalam menjalaninya. Wis padha mbek koncone kan Kurang gitu ya. berwarna, kurang kurang multikultural, cia. Kurang multikultural. Yoi. Kan? Ya, Pak. Multikultural. Lanjut. Gitu ya kan. Yoi. Kita kurang berwarna dalam menjalani hidup. Kita mungkin merasa bahwa apa? Oh, aku wis ngene iki kan ngono ya. Aku yang ngene iki tanpa kita mengenal kepribadian atau kacamata dari agama lainnya. Lah, maksud dari 6 agama, ya kan? Iku adalah agama yang paling diakui dari negara. Selain itu apa? Ya kan ada juga mungkin agama iku yang tidak apa? Tidak apa sih namanya deh? Animisme, Nah, dinamisme, no. apa? No deh. Tapi agama lebih kepada iki. Kita mengganggu agama lain, Oh. ya kan? Tidak apa namanya? Tidak multikultural. Intoleransi. Intoleransi. Tidak intoleransi Intoleransi agama agama atau umat lainnya. yang lain. Nah, itu juga perlu kita perhatikan kan gitu. Makanya ada 6 agama iki sing disetujui bersama-sama dan sudah diakui oleh negara bahwa agama iki adalah juga intoleran untuk agama lainnya gitu. Saling melengkapi Saling ya. melengkapi satu dengan Saling yang lain. menghormati. Saling mengisi satu dengan yang lain. Pancasila. Sila 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kemanusiaan yang kemanusiaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku pendito loh tidak.
Jadi Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah Iya. itu sebagai sarana kita untuk saling menghargai, saling melengkapi, Betul. eh, Berwarna. jadi Warna. nggak monoton, nggak satu warna aja gitu. Biar kita itu bisa karena menurut aku hidup itu nggak cuma Adalah melulu tentang kesempatan. ya lagu Ya. lah. Karena hidup itu kita juga harus saling belajar ya teman-teman ya. Jadi nggak Belajar. cuma mikir no agama toh, ya kan banyak hal yang bisa kita pelajarin di luar agama gitu. Kebersamaan. Kebersamaan, Kerukunan. kerukunan, Ya kan? toleransi itu penting. Toleransi. Oke, saling menghargai, menjaga dan baiklah, pertanyaan keempat dari teman-teman yang tersesat ini. Pak Pendeta, Mr. Pandu, tips dong biar gak mager saat teduh. Gampang. Maciu. Minimal mandi. Satu mandi. Guys, minimal mandi. Dengan mandi ngono ya. Tingkat kemageran itu akan turun deh. Ya. Ya walaupun gravitasi di kasur itu sangat berat. Kan gitu ya. Untuk mandi. Ya. Tapi ayolah mandi. Selain buat Ayolah, buat mandi. yang mager-mager biar gak Iya. bau. Gak bau, oke? Ayolah mandi. Tapi ada satu lagi tuh. Apa tuh? Biasanya saat teduh itu berlaku ketika kita sedang terjadi masalah tuh. Oh iya. Iya kan? Benar, Gak mungkin gak iku wis. Pasti eling Tuhan. Lah bergumul tok eling Nek Tuhan. bergumul tok, Lah biasanya foya-foya kan. eling dunya. Nah, saat teduh lah sebelum mau sebelum kau terjadi masalah kan. Iya. Iku membangun habit yang baik. Entah iku saat teduh di malam hari, entah iku saat teduh di pagi hari kan. Dan mungkin juga ada yang tidak bisa saat teduh di pagi hari. Tapi bisa untuk saat teduh di malam hari kan. Boleh. 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 Boleh aja ngono. Kan Tuhan kembali lagi melihat Hati. ya kan? Melihat hati kita. Lihat keikhlasan kita, lihat cinta kita, lihat iman kita kepada Tuhan. Jadi buat teman-teman yang di rumah sekarang mager, nah saat teduh lah, mandi dulu. Mandi dulu, Habis mandi, tidur. tidur lah, gak saat teduh lah. Bukan dong, Lucu. saat teduh dong. Tapi Mas Ndu udah mandi, udah rapi, udah siap, mata Oke. udah seger. Mm-mm. Terus saat teduh tapi itu kurang menghayati sampai bingung. Aku iki lapo jadinya saat teduh. Saat teduh itu ngapain harusnya? Maksudnya Harusnya. fungsinya apa sih saat teduh buat saya? Mm-mm. Gitu loh. Kembali lagi kayak kita bersyukur lah intinya ya. Intinya kita bersyukur kita sudah melewati hari-hari dengan tuntunan Tuhan, dan Tuhan itu kan pasti menuntun gitu kan. Iya. Tuhan pasti menuntun. Tuhan itu gak mungkin meninggalkan kita. Apapun yang terjadi itu Tuhan pasti menuntun. Ketika kita pun ingat kepada Tuhan kita kan ngono ya. Dan Tuhan pun eling, mosok kon gak kan ngono. Tuhan iku eling kita, mosok kita juga gak eling ngono dengan Tuhan kita. Jadi berterima kasih, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan ikulah saat teduh ngono ya, saat teduh. Tapi- Untuk kembali ke diri kita sendiri. Tapi ya apa Selain itu. saat teduh itu emang salah satu komunikasi yang terbaik Mas buat Tuhan gitu Mas. Saat teduh gitu itu apa komunikasi yang terbaik gitu buat Tuhan? Ya iya dong, kan Tuhan juga mengajarkan berdoa. Dan saat teduh itu pun juga salah satu berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Apa yang sudah terjadi kepada diri kita selama ini, apa yang sudah Tuhan perlengkapi kepada diri kita. Kan ngono ya. Apa yang sudah Tuhan jenenge? Olah ngono ya terhadap diri kita. Entah itu terjadinya mungkin kepada kita merasa jelek, mungkin kita merasa Tuhan itu baik kan gitu. Tapi itu salah satu bentukan dari Tuhan untuk hidup kita. Kayak bejana kan ngono ya, bejana sing dibentuk. Ketika kita sebagai tanah liat sing garing ngono ya. Sebagai tanah liat sing garing, kita akan lebih susah untuk dibangun ulang deh. Ya enggak deh. Ketika menjadi tanah liat sing
gua ring-ring enggak. Kita harus dihancurkan dulu. Kita harus diremukkan dulu. Jadi debu-debu dulu dicampur air baru bisa diolah kembali. Dan fungsi saat teduh adalah menambah air, teh. Menambah air untuk kita tetap basah. Kita tetap basah dengan tuntunan Tuhan iku mang, kita bisa dibentuk kembali seperti yang Tuhan inginkan. Nah, itu deh. Mantap. Gimana teman-teman sobat tersesat? Sudahkah tersiram? Sudahkah Basahi? terbasahi? Terbasah. Sudahkah tergerak hatinya untuk bersaat teduh? Bersaat teduh lah. Umur nggak ada yang tahu, oke? Umur gak ada yang Umur nggak ada yang tahu. Pertanyaan yang selanjutnya ini cukup sering membayangi diri saya juga. Mungkin di teman-teman di sekitar saya itu juga kadang bingung, bahkan teman yang non Kristen pun bingung. Dan mau tanya dong Mas Ndu, kenapa sih GKJW itu bisa berdiri sampai tersebar tapi cuma di Jawa Timur? Ah, ini asik ini. Nah, asik. Asik ini. Pertanyaan yang asik. Nah, kalau kita lihat namanya ya kan, bisa dilihat di sini namanya. Ya, bisa dilihat di sini namanya Gereja Kristen Jawi Wetan. Ya kan? Gereja Kristen berarti Gereja Kristen Jawi Wetan berarti Jawa Timur. Ya kan? Berarti hanya ada di Jawa Timur. Nah, pertanyaannya, kenapa kok mek di Jawa Timur tok? Padahal koyo HKBP dan apa? Gereja GPIB itu GKI. juga tersebar di mana-mana walaupun yang apa jenenge? Walaupun gereja-gereja asal luar Jawa, Iya. kan gitu ya. Nah, secara ciri khas Gereja Kristen Jawi Wetan itu adalah gereja teritorial deh. Gereja teritorial yang hanya ada di Jawa Timur, kan gitu ya. Hanya ada di Jawa Timur. Dan kenapa alasannya kok GKJW tidak membentuk di Jawa Tengah, tidak membentuk di Jogja dan sebagainya? Itu adalah sesimpel deh aja nih. Hanya ingin menghargai gereja-gereja yang lainnya. Itu hanya ingin Jawa banget ya Mas. Jawa ya? banget. Jawa Jadi, banget sampai ciri khas Jawanya. Jawane ketok. Menghargai gereja-gereja yang lain gitu. Ya udah terjawab ya teman-teman. Jadi GKJW itu adalah gereja teritorial. Buat teman-teman semua yang masih bingung kenapa sih kudu GKJW, sesuai namanya udah kelihatan, Gereja Kristen Jawi Wetan, Gereja Kristen Jawa Timur. Terima kasih Mas Pandu. Oke Mas Pandu, gimana Mas Pandu perasaannya menjawab ini belum selesai? Oke. Ya apa doa abot ah? Ternyata berat-berat gitu ya. Berat-berat ya. teman-teman. Tapi positifnya mereka semakin aware dengan itu ya, keagamaan. Kalau lihat kalau pengen lihat jauh ngono ya. Kalau pengen lihat jauh tentang per-GKJW-an itu di website sangat jelas gitu. @GKJWOR.id. GKJWORID.id. Nah, itu di sini. Edit lagi. Di sini. Itu Tabu ya, sangat tabu. jelas sekali. Mulai dari sejarah, mulai dari ciri khas, mulai dari leksionar dan sebagainya itu sangat banyak gitu, sangat jelas di situ. Kita bisa belajar banyak tentang per-GKJW-an itu di website itu. Mas Pandu buat dua pertanyaan terakhir ini pertanyaan yang cukup ringan. Tapi kenapa mukanya? Kenapa mukanya? Pertanyaan yang dua pertanyaan terakhir ini merupakan pertanyaan yang tidak terlalu berat. Yeah. Tapi kalau dijawab itu ya biar apa? Biarin. Oke Mas Pandu. Oke, Mas Tete. Ada yang tanya nih. Oke nih. Sebenarnya boleh nggak sih kita ini sebagai orang Kristen nyebut kayak astagfirullah, masya Allah, subhanallah, ya salam. Dari siapa tuh? Oke.
Iku masalah apa ya? Tentang bahasa lah yo. Tentang bahasa aja. Toh apa kita yuk apa sih maknanya astagfirullah kan ngono. Apa sih maknanya subhanallah dan sebagainya. Itu kan bisa di bahasa Indonesia kan ngono ya. Gitu. Dan apa menurutku ya hanya masalah bahasa. Kita pun sajane ya ada bahasa Yunani, bahasa Ibrani kan gitu. Ya sih tentang masalah bahasa saja. Berarti Yes, itu enggak masalah ya Mas ya. Dan kurasa juga teman-teman kita yang muslim pun enggak masalah jika kata-kata itu juga kita pakai. Soalnya kan ya di Arab Mungkin. masuk Iya. bilang ya Tuhan, kan nggak mungkin kan bahasa Arab dong. Bahasa Arab. Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah. Ya tentang masalah bahasa Ya. aja sih sebenarnya ya. Tatanan bahasa aja. Baik. Tetapi imannya kan kita tetap sama. Tetap. Tuhan memang Wes ada pertanyaan iku. Baik teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum acara ini selesai ada satu pertanyaan yang saya sisakan karena ini pertanyaannya serius, urgent, dan mengganggu keimanan Anda sebagai seorang Kristen. Oke Mas Pandu, pertanyaannya adalah ini sangat sopan Mas Pandu. ya. Shalom. Shalom. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pendeta Pandu. Tuhan menghendaki umatnya untuk meniru sifat-sifat Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya jangan sombong. Nah, kalau saat ada umat Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan dan kita bernafas di sampingnya, apakah itu termasuk sifat sombong Pendeta Pandu? Aduh. Coba tersesat. Bayar nggak Tare? Enggak dong, gimana? Ya dong. Jawab apa nih? Kalian benar-benar tersesat, kalian membuat pendeta tersesat. Enggak, maksudku apa ya? Sifat sombong kan lawan katanya insecure kan ngono ya. Ya, Yo, sifat Ya. sombong, insecure. Kan iku lawan katanya ya kan. Daripada kita kita insecure, kita tidak bisa mengembangkan diri sendiri. Ini ngomong sombong sih ya. ya. Kita mengesampingkan apa? Bernafas di samping Bernafas di samping orang meninggal. orang meninggal ya. Stres. Iya kan? Kita ngomong no insecure dan sombong sih. Ya. Ngono. Daripada kita tidak bisa mengembangkan diri kita, ngono ya. Kita mending sombong gak sih? Kita mending sombong gak sih? Iya kan? Tapi sombong pun ya bisa ada negatifnya. Ya kan? Enggak selalu sombong itu negatif apa positif. Enggak selalu insecure itu ya negatif dan positif. Kan ngono. Semua memiliki ciri khasnya dhewe ngono. Lah, sombong iki sing dimaksud sombong apa sih? Kan gitu. Sombong dalam artian kita mengembangkan sing kita bisa. Ngono ya. Dan apa? Menjadi lebih baik lagi. Ya ancen iso kok kan gitu. Kan memang bisa terjadi kan gitu. Kita bisa mengembangkan talenta kita kok. Kan itu juga termasuk sombong tapi tipis kan gitu ya. Ya ancen aku iso nyanyi kok. Aku iso bermusik, aku bisa dan sebagainya. Nah, daripada insecure gitu ya. Kita tidak bisa mengembangkan, kita hanya berpaku kok nek kok dilokno ya apa kan ngono. Engko nek terlihat jelek itu bagaimana, engko nek dihujat bagaimana. Mending kita mengembangkan diri kita. Sombong dalam artian positif ya Mas. Sombong ya? dalam artian Ya. positif. Dan insecure itu juga enggak jelek-jelek banget kok ternyata. Ngono ya. Insecure pun itu bisa membangun juga ternyata. Dalam artian oh, aku kurang iso iki di bidang iki ngono. Aku kurang iso. Aku tak belajar lah ngono ya. Aku tak belajar jadi ngendeki ngono kan. Yeah. Ngendeki orang sing bisa. Jadi aku ajarono po Yeah. kan. Aku ajarono dan sebagainya. Nah, nek ambekan dek sampinge mayat iki. Bingung sombongnya ya apa iki kuduwe. Sombonge awe. Wis bayangno kalian adalah yang disombongi itu tadi lah.
mayat itu sendiri ya dulu. Ya apa perasaanmu? Baik teman-teman semuanya, saya bilang ngucapin terima kasih buat Sama-sama, Bapak Pendeta Pandu yang teman-teman. udah menjawab domba-domba tersesat di luar sana. Ya, Terima semoga kasih. menjawab ya. Menjawab sih. Kalau Semoga dari saya menjawab, kalau nggak menjawab subscribe. Mungkin aku juga mau promosiin dikit buat teman-teman di sana yang belum udah lihat video ini tapi belum follow Instagramnya KPPM Waru. Boleh langsung ke Instagram, buka @gkjwaru_KPPM. Terus kita juga punya YouTube yang kalian lihat sekarang, itu adalah KPPM GKJW Waru. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah bergelut bertanya. Ini kalian yang aku bacain pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan pilihan yang sudah dipilih oleh teman-teman di luar sana yang hebat di sana. Cie. Buat teman-teman YouTube sekarang yang lihat, yang mau request siapa ya kira-kira narasumber buat episode selanjutnya itu match sama MC siapa ya? Komen di bawah. Kalau nggak tahu orang-orangnya, cek Instagramnya, di situ banyak orang-orang KPPM Waru. Oke. Sekian dari Kultum kita kali ini. Kultum. Iya. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.